Kita bertemu kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa susah berteman. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di hari-hari ketika teknologi sudah sedemikian maju sehingga jarak dan waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menghubungi orang lain menjadi begitu pendek dan singkat, ada orang yang kesulitan menemukan manusia lain yang mau berbagi hidup dengannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin kita pernah bertanya-tanya ya Pak Nikolas, mengapakah kita tidak bisa berteman, ataupun kalau bisa kita tidak dapat mempertahankan pertemanan untuk kurun yang lama. Mungkin kita pernah iri dengan orang yang begitu mudahnya berteman dan bisa terus mempertahankan pertemanan untuk waktu yang panjang. Sesungguhnya sama seperti hal lainnya, pertemanan atau relasi mesti dipelihara. Jadi marilah kita membahas beberapa masukan bagaimana bisa memelihara relasi. Pertama, kita harus tulus. Tidak ada orang yang mau berteman dengan kita bila kita tidak tulus. Apabila kita hanya berteman karena ada keperluan, pada akhirnya orang enggan untuk berteman. Dengan kata lain, kita tidak boleh berteman untuk memenuhi kepentingan sendiri, sebab tidak ada orang yang senang untuk dimanfaatkan. Pertemanan dapat dimulai dari kepentingan atau kebutuhan. Nah, jika itulah kondisinya, berterus teranglah. Jangan memberi kesan berbeda. Jangan mengatakan hal-hal manis dan indah tentang dirinya atau pertemanan kita, padahal kita tidak berminat untuk berteman. Kita hanya memerlukan bantuannya. Pada umumnya, orang mengerti bahwa kadang kita datang kepada orang untuk memohon bantuan. Yang orang tidak dapat terima adalah bila kita datang dengan kata-kata yang indah dan manis, padahal kita tidak berniat menjalin pertemanan dengannya. Jika itu yang terjadi, biasanya orang marah dan merasa dipedaya oleh kita. Masalahnya adalah memang di dunia ini ada orang yang sesungguhnya hanya mau berteman apabila ada kepentingannya. Bila tidak, mereka tidak mau berteman. Orang-orang seperti ini tidak merasa butuh untuk berteman. Tidak heran pertemanan mereka hanya sebatas keperluan. Apabila tidak ada keperluan, maka tidak ada pertemanan. Pada akhirnya, mereka akan hidup sendirian. Orang menghindar berteman dengan mereka karena tahu mereka tidak tulus. Saya rasa banyak orang tentu akan menyambut kawan yang datang dengan tulus hati dan yang membuka diri tanpa maksud tersembunyi. Adakah hal lain yang perlu diperhatikan ketika kita mencoba berteman? Kita harus dapat membaca batas dan menghormatinya. Salah satu penyebab mengapa orang tidak mau berteman dengan kita adalah kita tidak bisa membaca batas dan menghormatinya. Setiap orang unik. Ada yang senang untuk akrab dengan seketika, ada yang memerlukan waktu yang panjang. Ada yang cepat bercerita hal-hal pribadi, ada yang lambat, ada yang menikmati guyon, ada yang lebih suka serius, ada yang suka dimintai tolong, ada yang tidak suka, ada yang cepat tersinggung, ada yang lambat tersinggung. Nah, kita harus jeli melihat batas yang dikehendaki oleh teman dan menghormatinya. Apabila kita tidak bisa membaca batas dan menghormatinya, niscaya kita akan jauhi. Mereka akan merasa tidak nyaman atas perilaku kita. Alhasil, mereka mulai menarik diri. Itu sebab
setiap pertemanan kita mesti perlakukan sebagai baju jahitan. Kita tidak boleh menggunakan ukuran yang sama untuk semua pertemanan karena masing-masing unik dan khusus. Dalam menjalani pertemanan yang unik dan khusus ini, pihak mana yang sepatutnya mempertahankan persahabatan yang telah dibangun? Kita mesti dua belah pihak turut bertanggung jawab untuk memutar roda pertemanan. Kita tidak bisa dan tidak semestinya bersikap pasif dan mau jadinya saja. Kendati pertemanan kita baik, namun bila kita tidak berinisiatif menghubungi teman, pada akhirnya mereka akan malas untuk berhubungan dengan kita. Mereka akan merasa letih karena terus bertepuk sebelah tangan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa berteman bukanlah untuk orang yang malas, Pak Nikolas. Berteman adalah untuk orang yang rajin. Pertemanan memang masih bisa bertahan walau kita terpisah oleh jarak. Kadang kita tidak bertemu selama bertahun-tahun, tetapi ketika berjumpa kita tetap akrab. Namun, bila kita tidak terpisah oleh jarak, tetapi malas berhubungan, nah tinggal masalah waktu sebelum akhirnya pertemanan kita meleleh. Itu sebab bila kita ingin mempertahankan pertemanan, kita mesti mengeluarkan tenaga dan usaha. Pak Paul bisa berikan contoh-contoh sederhana curahan tenaga dan usaha yang dapat dilakukan seseorang dalam menjaga relasi antar teman. Misalkan kita menelponnya, misalkan kita ini terpisah oleh kota. Nah, waktu kita berada di kotanya, kita menghubunginya, kita bertanya apa kabar. Kalau memungkinkan kita berjumpa, mungkin bisa makan siang bersama. Kalau nggak memungkinkan sekalipun ya nggak apa-apa, asal kita menghubunginya, menelponnya dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita berpikir, ya kamu dong yang harus menelpon saya, atau saya lebih tinggi dari kamu, kamu yang harus menelpon saya, atau saya yang lebih tua dari kamu, kamu harus telepon saya. Nah, orang yang menggunakan batas-batas atau kriteria seperti itu tuh akhirnya saya takutnya kehilangan teman. Nah, jadi kita mesti menguatkan usaha dan tenaga untuk menjaga relasi dengan cara terus berhubungan dengan dia. Berikut misalkan kita menawarkan bantuan Tidak ada hal yang lebih bisa memperdalam pertemanan selain dari memberikan pertolongan. Kita bisa berteman bertahun-tahun, tapi kalau tidak ada unsur di mana kita menolong, biasanya pertemanan kita itu akhirnya statik nggak bertumbuh, nggak mendalam. Tapi di mana ada misalkan kesulitan, kita datang kepada teman kita minta tolong, dia menolong kita, wah itu akan memperdalam dan memperkokoh pertemanan. Nah, jadi ini adalah cara konkret yang lain untuk dapat menjaga pertemanan dengan mengeluarkan energi atau usaha yang positif. Dalam hal tolong menolong, kadang ada orang yang mau menolong, tetapi saat dia membutuhkan pertolongan, dia merasa sungkan atau enggan untuk meminta pertolongan. Bagaimana orang seperti ini bisa membiarkan dirinya sekali-kali dibantu oleh temannya? Memang ada orang yang sungkan, ada orang yang nggak tahu malu, itu ekstrimnya. Jadi kebalikannya dari sungkan. Nah, sudah tentu dibandingkan dari yang satunya yang ekstrim tidak tahu malu, dan tentu yang lebih baik adalah yang sungkan. Dalam pertemanan, apakah tidak boleh kita ini meminta bantuan? Boleh tentu boleh. Tapi kita juga mesti berhati-hati jangan sampai kita terlalu sering, karena itu nanti bisa mengganggu pertemanan pula. Nah, tapi bagaimana kita yang sungkan bisa belajar untuk meminta pertolongan? Nah, kita memulainya dengan hal-hal yang kecil. Kita mungkin nggak bisa memulai dengan hal-hal yang besar, mulailah dengan hal-hal yang kecil. Kita minta tolong teman kita, misalkan membelikan barang atau apa, atau mencarikan sesuatu yang kita butuhkan, atau kita bercerita kepadanya tentang kesulitan yang sedang kita alami. Nah, dengan cara-cara seperti itu, kita tengah membuka diri untuk
menerima pertolongan. Dengan cara itu mudah-mudahan kita makin hari makin lebih nyaman untuk mengakui ya keberadaan kita atau kebutuhan kita. Kita mungkin masih nggak nyaman untuk minta tolong secara langsung, tapi seenggaknya dengan kita menceritakan kondisi kita, nah sedikit banyak kita sudah membuka diri untuk diketahui dan untuk nantinya ya mudah-mudahan juga menerima pertolongan dari mereka. Jadi tadi hal yang pertama adalah kita perlu tulus, kemudian juga menghargai batasan satu dengan yang lain, dan kedua pihak juga harus turut bertanggung jawab dalam membangun pertemanan tersebut. Apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan dalam membangun pertemanan ini? Kita harus mempunyai kesamaan, Pak Nicholas. Pertemanan dibangun di atas kecocokan, bukan di atas ketidakcocokan. Memang kecocokan tidak mesti didasari atas kesamaan, tapi pada umumnya kesamaan berperan besar dalam kecocokan. Makin banyak kesamaan, makin tinggi tingkat kecocokan. Tanpa kesamaan, mustahil kita dapat membangun pertemanan. Walau pertemanan dibangun di atas kecocokan dan kesamaan, namun adalah penting bagi kita untuk menghormati perbedaan. Kita harus menyadari bahwa pertemanan tidak mengharuskan kita untuk menanggalkan kehendak, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita anut. Nah, sama dengan itu, pertemanan tidak memberi kita dasar untuk memaksakan kehendak, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita anut pada teman. Pertemanan yang langgeng adalah pertemanan yang berlandaskan banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, tetapi berlimpah ruang untuk kebebasan. Saya teringat C.S. Lewis pernah berkata bahwa persahabatan itu mekar ketika kita melakukan sesuatu bersama-sama, seperti menggambar, berlayar, berdoa, berdiskusi. Apakah kesamaan yang dimaksud di sini lebih merupakan kesamaan minat, hobi, concern atau perhatian ketimbang kesamaan sifat atau status sosial ekonomi? Betul. Jadi kesamaan yang dimaksud di sini adalah kesamaan minat atau hobi atau perhatian, dan nggak harus ya kesamaan sifat atau status sosial ekonomi. Nah, sudah tentu si Aslus di sini memang berkata dari pengalaman pribadinya, Pak Nicholas. Jadi waktu beliau itu mulai mengajar, yang menaunginya adalah seorang profesor literatur yang lebih senior dari dia. Nah, namanya adalah Tolkien ya, J.R.R. Tolkien. Nah, Tolkien ini menjadi sahabatnya si Lewis, mengayominya dan mengenalkannya dengan dosen-dosen yang lain. Dan mereka kemudian tuh karena mempunyai kesamaan minat dan sebagainya, akhirnya mereka secara teratur berkumpul untuk ngobrol, tukar pikiran. Meskipun masing-masing itu dari bidang yang berbeda-beda ya. Lewis dan Tolkien dari bidang yang sama, tapi teman-teman yang lainnya dari bidang-bidang yang tidak sama. Tapi mereka mempunyai kesamaan-kesamaan dalam hal minat, dalam hal sudut pandang mereka, nilai-nilai hidup mereka. Jadi pertemuan mereka itu menjadi benar-benar sebuah pertemuan yang indah, yang benar-benar membangun persahabatan di antara mereka. Nah, jadi betul persahabatan itu mekar ketika kita melakukan sesuatu bersama-sama. Boleh dikatakan dengan demikian, sebetulnya usia bukan penghalang bagi kita untuk mencari teman baru, karena kadang orang dengan beranjak semakin berusia umurnya ada kecenderungan semakin tidak mau berteman, apalagi dengan yang lebih muda. Dengan penjelasan tadi berarti asalkan ada kesamaan minat, sebetulnya siapapun bisa mencari teman-teman baru. Betul. Jadi kesamaan minat itu bisa mengikatkan kita ya. Makanya kan ada orang-orang yang terlibat dalam hobi-hobi yang sama, meskipun usianya itu terpaut cukup jauh gitu. Dan yang juga saya kira sangat bisa menyatukan orang adalah kesamaan cara pikir ya. Jadi waktu kita itu berbicara,
orang ini kok sama ya cara pikirnya. Nah, kita itu cenderung tuh senang bertemu dengan orang yang memiliki cara pikir yang serupa dengan kita. Nah, itu juga bisa akhirnya mendekatkan kita dan ya membangun sebuah persahabatan yang kuat dengannya. Meskipun ada banyak kesamaan ya, kadang ada orang yang masih sulit untuk berteman. Apakah hal ini bisa terjadi karena memang ada masalah di dalam dirinya sendiri? Betul ya Pak Nicholas. Itu sebabnya kita ini mesti berteman dengan diri sendiri sebelum berteman dengan orang lain. Artinya, kita hanya dapat menjadi teman yang baik jika kita hidup damai dengan diri sendiri. Apabila kita mempunyai banyak kemarahan dan ketidakpuasan, akhirnya semua perasaan negatif itu akan tertuang ke dalam pertemanan. Jika kita memiliki banyak kebutuhan, tidak bisa tidak kita akan membawa kebutuhan itu ke dalam pertemanan. Dan akhirnya menuntut teman-teman untuk memenuhinya. Jika tidak, kita marah dan kecewa. Itu sebab tidak dapat dipungkiri, orang yang sehat cenderung dikelilingi teman. Sebaliknya orang yang tidak sehat dijauhi oleh teman. Pada akhirnya kita memilih teman berdasarkan satu kriteria, yaitu apakah pertemanan ini menyenangkan atau tidak. Nah, biasanya kita menghindar dari teman yang memberi beban tambahan dan membuat kita kesal dan letih. Nah, apakah itu berarti kita tidak boleh mempunyai masalah sama sekali untuk dapat berteman? Sudah tentu ya boleh, tapi sebaiknya tidak terus-menerus. Jika terus menampung masalah dan sikap negatif kita, akhirnya teman tidak mau berteman dengan kita lagi. Pada akhirnya, inilah prinsip berteman yang tidak pernah lapuk dimakan waktu yang perlu kita pelajari, yaitu dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya perhatikan di dalam pertemanan ini, hal yang terpenting bukanlah apa yang bisa kita dapatkan, melainkan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Betul. Meskipun pada kenyataannya dan untuk membuat pertemanan ini berjalan, ya tadi saya sudah singgung, perlu timbal balik. Kita berdua mesti memutar roda pertemanan ini. Namun, kitanya sendiri, sewaktu masuk ke dalam pertemanan, mesti bertujuan bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk berbagi dengan dia dan untuk siap juga memberikan kepada dia. Nah, modal inilah yang mesti kita bawa ke dalam pertemanan, sehingga orang juga melihat bahwa kita memilih dekat atau berteman dengan dia bukan karena kita memiliki maksud-maksud tersembunyi. Enggak ya. Jadi kita mesti tulus, kita masuk ke dalam pertemanan ini bukan untuk mendapatkan sesuatu darinya, tapi untuk berbagi dengannya dan juga untuk memberikan kepadanya sesuatu dia membutuhkan. Di zaman ini kita tahu bahwa perkembangan teknologi sangat maju, sehingga banyak orang yang mulai bisa mendapatkan hiburan dengan dirinya sendiri. Kalau dulu untuk bertemu orang kita harus keluar rumah, kemudian mengikuti acara-acara tertentu. Tetapi sekarang kita bisa mengurung diri di kamar, kita bisa nonton, bisa main game, apapun bisa kita lakukan sendiri. Kapol ada saran apa bagi generasi ini khususnya supaya mereka bisa lebih banyak berteman? Sudah tentu pertemanan lewat media sosial itu baik, bukannya tidak baik ya. Apakah itu juga bisa mengakrabkan relasi? Ya bisa mengakrabkan relasi. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan persahabatan yang real, yang nyata, yang dilakukan secara tatap muka. Berbicara langsung, mendengarkan langsung, dan misalkan ada pertolongan yang perlu diberikan secara langsung.
tidak ada yang dapat menggantikan semua itu. Karena kenapa? Sebab pada waktu kita berjumpa, kita ini ya akan jauh lebih bisa diakrabkan karena melihat wajahnya, mendengarkan suaranya. Jadi memang itu penting sekali dan tidak boleh diabaikan. Jadi saran saya kepada kita yang sangat-sangat menyenangi ya alat-alat teknologi ini dan tidak merasa perlu lagi untuk bertemu dan bergaul dengan teman-teman kita secara real, saran saya adalah kita mesti memaksakan diri untuk melakukan itu, karena itulah realitas, dan dalam realitas itulah kita akan baru dapat bertumbuh. Saya berikan contoh aja, kita bisa mendengarkan kaset atau CD, tapi tidak ada yang bisa menggantikan kita menonton pertunjukan itu secara langsung, ya, nggak sama gitu. Juga bukankah misalkan kita ada kesalahpahaman misalnya lewat media sosial dan sebagainya, masih bisa memang kita menyelesaikannya, tapi pengalaman tidak setuju, pengalaman disalah mengerti, pengalaman misalkan lah ya konflik itu tidak sama ya dalam dunia nyata atau dalam dunia maya, dampaknya itu nggak sama. Jadi ketangguhan kita, kemampuan kita menyelesaikan konflik tersebut ya baru bisa lah diuji dan dibuktikan sewaktu kita mengalami secara langsung. Jadi sekali lagi ya saya meminta kepada kita yang sangat-sangat ya memanfaatkan alat teknologi ini, jangan sampai mengabaikan pergaulan yang real itu. Bagaimana dengan anak-anak, Pak Paul, di dalam usaha mereka membangun teman, sementara saat ini boleh dikatakan masing-masing orang bisa sibuk dengan gadgetnya sendiri. Bagaimana orang tua dapat menolong anak-anak untuk berteman? Saya kira orang tua memang harus proaktif, meminta anak-anak itu berhenti untuk bermain atau memegang gadget mereka dan untuk keluar, untuk berjumpa dengan teman-teman. Saya sudah cukup sering melihat anak-anak yang kekurangan pergaulan. Nah, ini banyak orang tua memang nggak menyadari bahwa dampaknya sevirus itu. Nah, saya ingin mengatakan dampaknya sevirus itu. Anak-anak itu perlu bertemu, bermain, bergaul dengan teman-temannya secara real, bukan hanya lewat gadget atau alat-alat teknologi itu. Dengan mereka bergaul, berteman, muncul semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa melatih mereka, membentuk mereka menjadi seseorang yang matang. Nah, dengan pergaulan akhirnya mereka belajar menyelesaikan konflik, belajar menghadapi stres, belajar membangun teman, belajar untuk menolong, menguatkan teman, menghiburnya. Jadi begitu banyak hal yang dipelajari lewat pergaulan, sehingga nanti mereka bisa masuk ke dalam masyarakat. Anak-anak yang tidak berteman, tidak tahu bagaimana caranya berteman, akhirnya itu nggak bisa nyambung. Waktu bertemu dengan orang, makin hari dia makin nantinya terpinggirkan dari dalam pergaulan. Nah, buat apa anak itu bisa banyak hal, pintar atau apa, tapi akhirnya nggak bisa bergaul. Nah, biasanya tuh nanti kalau dia nggak bisa bergaul sama sekali, dia makin dikucilkan, jiwanya memang makin tidak sehat, dia makin cepat curiga, pikirannya bisa ngelantur kemana-mana, bisa menuduh orang yang enggak, karena memang dia tidak lagi berpijak pada kenyataan. Tadi Pak Paul sempat katakan bahwa orang yang sehat itu cenderung dikelilingi teman. Apakah itu dalam arti sehat secara jasmani dan rohani? Betul, tentu yang lebih tepat adalah sehat secara rohani ya. Jadi orang-orang yang memang sehat itu menyenangkan. Karena kita kan juga harus mengakui kita senang bicara dengan orang yang menyenangkan, yang positif. Kalau orang itu tidak sehat, ya bicaranya negatif atau ngomongin orang yang nggak enak, yang nggak baik. Nah, meskipun oke lah yang dibicarakan itu benar lah ya, tapi kalau kebanyakan pembicaranya adalah tentang hal-hal yang negatif, kita akhirnya nggak rasa nyaman ya untuk dekat dengan orang seperti itu. Dan hampir dapat dipastikan juga orang yang memang sehat ya, jiwanya matang, akan menjadi seperti sumber daya atau narasumber yang bisa memberikan kepada kita gagasan,
yang bisa menghidupkan kita waktu kita sedang rasanya layu. Itu sebab orang-orang yang sehat cenderung menarik orang-orang lain untuk mau dekat dengannya. Dan mereka istilahnya ditangani oleh teman-temannya. Betul. Jadi ya kemanapun mereka pergi, mereka nggak akan kehabisan teman. Karena kalaupun mereka pergi ke tempat yang berbeda, tidak ada orang yang mereka kenal, dalam waktu yang relatif dekat, mereka bisa membangun pertemanan. Sebab orang akan langsung tahu bahwa dia orang yang memang sehat, orang yang menyenangkan. Sebab orang biasanya nggak perlu waktu terlalu lama untuk menilai seseorang. Kalau mereka melihat orang ini kok kayaknya nggak tulus, atau kok orang ini banyak sekali masalahnya, orang ini kok hanya ngomongin dirinya sendiri, atau hal seperti itu, akhirnya orang akan menjauh. Tapi kalau kebalikannya, orang ini kok tulus, orang ini terbuka, orang ini kok mau mendengarkan saya, orang ini sungguh-sungguh tertarik untuk mau memperhatikan saya, nah teman-teman akhirnya terus berdatangan. Mungkin juga perlu kita mengembangkan semacam sense of humor seperti itu dalam pergaulan kita. Betul. Jadi orang yang memang terlalu serius ya dalam menghadapi hidup, cenderungnya tuh membuat orang akhirnya juga nggak mau terlalu dekat-dekat ya, karena sepertinya lama-lama ya capek juga ya, terlalu serius gitu. Jadi orang-orang yang bisa bercanda atau apa akhirnya membawa penghiburan bagi orang lain dan menolong orang lain untuk tertawa juga. Sehingga kalaupun mereka punya masalah gara-gara kita dekat dengan mereka, kemudian melontarkan guyonan, nah mereka terhibur, mereka bisa tertawa, dan itu menjadi hal-hal yang baik buat mereka, membuat mereka lebih ingin berdekatan dengan kita. Baik, terima kasih Pak Paul atas penjelasannya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa susah berteman. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa